Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Rombongan itu telah bertambah satu orang. Kameswara kemudian merintis jalan dengan memegang parang, membabati sulur-sulur yang menghalangi. Bagi Rahastri Kandi, masuk ke hutan di Semenanjung Sempulungan itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat menarik. Kita tinggalkan tempat ini. Kita terus berjalan. Tetapi masih ada yang bisa ditonton, Kakang Beranjangan. Apa, Kameswara? Lihat yang di sana itu. Apa itu, Kakang? Sebuah gentong. Adakah sebuah gentong yang tergantung di sebuah dahan, Rahastri Kandi? Jadi... Itu sarang tawon dari jenis tawon das. Sengatnya beracun sekali. Jika pipimu terkena sengatnya, maka dalam waktu sekejap akan bengkak. Wah, tanganku gatal sekali. Gatal kenapa, Rahastri Kandi? Aku yakin kemampuan bidikku masih cukup tajam untuk mengenainya. Jangan lakukan itu. Kenapa, Kisana? Tawon-tawon itu bisa mubal, berbahaya. Apa yang dikatakan benar, Rahastri Kandi. Jika kau menyambit sarang tawon itu, maka tawon itu akan marah dan memburu siapa yang telah berbuat jahat dengan mengganggu ketenangan mereka. Dan kau akan berlarian lintang pukang di hutan ini. Kau baru akan selamat jika kau menemukan air untuk menyelam. Sebaiknya memang jangan diganggu. Termasuk daun-daun juga jangan dipetik. Nanti Danyang yang menempati hutan ini akan marah. Lalu bagaimana jika Kisanak bertemu dengan harimau? Apakah Kisanak akan diam saja? Menurut apa yang diajarkan oleh kakek saya, jika binatang hutan itu tidak kita ganggu, mereka juga tidak akan mengganggu. Dan sebaiknya kita memang tidak perlu mengganggu apapun di sini. Sebuah jawaban yang bijak sekali, Rahastri. Kau dapat merasakannya? Mari kita lanjutkan perjalanan. Jangan terlampau lama berhenti di sini. Rombongan itu kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Berbagai jenis binatang mereka temui, dari jenis kera, ular, bahkan lutung. Suara mereka ada kalanya hingar-bingar, dan ada kalanya pula sunyi senyap bagaikan kuburan. Kau lupa tempatnya, Kakang Kameswara? Tidak, kita telah sampai. Di sekitar tempat inilah dulu bongkahan itu jatuh. Rupanya kecurigaanku benar. Kalian ternyata tidak sekedar bermaksud membayar janji atau nazar, sebagaimana yang telah kalian katakan tadi. Akan tetapi memang ada sesuatu yang tengah kalian cari. Benarkah demikian? Baiklah, Kisanak. Kita semua memang sedang menuju ke tempat yang dulu pernah menjadi sumber timbulnya malapetaka kabut itu. Oh, bagaimana, Kakang? Jangan sentuh apapun lebih dulu, Rahastri. Maksud Kakang? Pada waktu peristiwa aneh itu terjadi, pepohonan yang paling dekat dengan bongkahan logam itu berada, telah berubah menjadi liar, hidup dan berkemampuan untuk membunuh. Kita harus membuktikan bahwa dengan munculnya bunga aneh itu, sama sekali tidak membawa akibat yang aneh seperti waktu itu. Bagaimana, Kakang? Wajar. Pepohonan ini wajar. Maaf. Ada apa, Kisanak? Benarkah yang kau katakan bahwa tempat ini adalah persembunyian dari kabut yang membunuh itu? Iya, benar. Sebaiknya kita kembali saja.
sebaiknya kita jangan mengusik apapun di sini. Jika kabut itu marah dan kemudian bangkit lagi, Kisanaklah yang akan disalahkan oleh banyak orang. Jangan khawatir, Kisanak. Kabut setan itu telah tumpas. Kabut setan itu telah tumpas. Akan tetapi kita memang harus berhati-hati. Jangan bersembunyi, Kisanak. Aku tahu kau berada di sekitarku. Ayo, keluarlah. Aku minta sekali lagi, keluarlah. Jangan bersembunyi. Sejenak suasana menjadi hening. Tak seorang pun yang berbicara. Mereka seperti sepakat menunggu orang yang diajak berbicara Kameswara itu muncul menampakkan diri. Dan akhirnya terdengarlah suara orang mendekat, menyipak semak dan belukar. Dan betapa kagetnya Kameswara serta Rahastri Kandi melihat siapa yang datang. Paman Wasi? Paman Wasi Bresima. Orang yang muncul dari lebatnya hutan itu adalah Bresima. Baik Rahastri Kandi dan suaminya mengenal orang itu adalah Wasi Bresima, karena mereka pernah bertemu di Candi Swambara Budura. Namun tidak kalah terkejutnya adalah Kameswara. Kemunculan sang Wasi Bresima di Semenanjung Sempulungan, padahal sebelumnya berada di Candi Swambara Budura, tentu membawa sebuah masalah yang penting. Dan Kameswara segera mengurai rasa penasarannya. Paman Wasi Bresima, sungguh sulit dipercaya. Aku bertemu lagi dengan paman di tempat ini. Telah lama aku berada di sini untuk menunggu kehadiran anak emas Kameswara. Ternyata apa yang aku lakukan tidak sia-sia. Dorongan apa yang menyebabkan paman menempuh perjalanan jauh dari Swambara Budura hingga di tempat ini? Ya, pertemuanku dengan anak emas Rahastri Kandi, anak emas Panji Garip, anak emas Panji Parasu, dan Kensiwi Nareswari di Swambara Budura. Dan setelah mendengarkan kisah yang mereka bawa, semua itu mendorongku untuk segera datang ke tempat ini, anak mas. Karena aku merasa sedikit mengetahui apa arti bunga yang tumbuh di tempat seperti ini. Jadi, paman tahu apa arti pohon yang tumbuh ini? Ya, demikianlah anak mas. Aku memiliki pengetahuan sedikit tentang perbintangan. Benda yang jatuh dari langit dan kemudian menimbulkan malapetaka itu. Sedikit banyak aku mengetahui apa artinya. Terima kasih, Paman. Kehadiran Paman sangat berarti. Karena dengan demikian akan memperjelas apa arti bunga aneh ini. Paman, apakah munculnya bunga ini berhubungan dengan Candi Swambara Budura itu pula? Tidak, anak mas. Tidak? Lalu? Munculnya pohon aneh ini lebih berhubungan dengan bongkahan logam itu. Sebenarnya lah bongkahan logam itu mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi siapapun yang menguasainya. Bukankah anak mas mengetahui pada siapakah bongkahan logam itu berada? Ken Arok, Paman. Sekarang dia telah menjadi seorang raja. Anak mas, aku akan menggunakan sebuah bahasa yang sederhana. Siapa yang sekarang menguasai bongkahan logam itu, orang itu mampu berbuat apapun tanpa ada yang bisa mengendalikan. Akan tetapi yang maha agung, maha adil, anak mas. Kehadiran bunga aneh ini adalah untuk mengendalikannya. Anak mas bisa mengerti apa yang aku maksud? Kameswara mengangguk-anggukan kepala. Sekejap lamanya dia mencoba mencernakan apa yang dimaksud sang Wasi Bresima, seorang wasi yang pernah didatangi umat Durga para Bandari untuk meramalkan kapan bulan purnama akan terjadi. Bagaimana anak mas? Anak mas mengerti yang aku maksud? Terima kasih, Sang Wasi. Aku mengerti apa yang Sang Wasi maksud.
Rupanya, meski Ken Arok adalah manusia kinasih yang dikasihi oleh para dewa, akan tetapi ia tetap manusia biasa yang tidak lepas dari cacat dan celah. Di samping ketempatan sifat yang baik, akan tetapi juga sifat yang buruk. Pernah suatu kali, aku membayangkan siapakah yang akan sanggup mengingatkan Ken Arok. Nah, anak mas, tugasku untuk menerjemahkan kegunaan bunga ini. Anak mas telah tahu, kelak anak mas mungkin terpaksa harus menggunakannya, manakala anak mas melihat pemegang wujud bongkahan logam yang sekarang telah menjadi sebilah keris itu telah tergelincir. Jika demikian, lalu apakah yang harus aku lakukan terhadap bunga ini, Paman Wasi Bresima? Biarkan saja bunga itu di tempatnya, anak mas. Kelak jika anak mas merasa membutuhkan, anak mas bisa datang kemari mengambilnya. Dan rupanya hanya anak mas seorang yang sanggup melakukan. Baiklah, Paman. Terima kasih. Dengan demikian aku telah mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Waktu merambat, Kamaswara beserta rombongannya kemudian meninggalkan Semenanjung Sempulungan. Bahkan Wasi Bresima tidak keberatan ketika Mahesa Branjangan mempersilahkannya untuk singgah ke Palwasambu. Hari telah senja ketika mereka kembali berada di perkampungan Hamunjar. Kepada nelayan yang telah mengantarnya, Kamaswara menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi dan memintanya untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang keberadaan bunga aneh yang tumbuh di tengah hutan, di tempat jatuhnya bongkahan logam yang kemudian menggegerkan itu. Sungguh Tuan, saya sungguh tidak mengerti jika Tuan adalah orang yang telah menumpas kabut itu. Maafkanlah aku, Tuan, jika sebelumnya aku telah bersikap tidak sepatutnya kepada Tuan. Kau tidak perlu mengubah diri, Kisanak. Aku justru lebih senang dengan sikapmu sebelumnya. Akan tetapi Tuan telah melakukan tindakan yang amat mulia. Tuan telah menumpas kabut yang menjadi sumber malapetaka itu, Tuan. Baiklah, jika kau menganggap demikian, terserahlah. Tetapi aku mempunyai permintaan. Rahasiakan apa yang telah kau lihat mengenai bunga aneh itu. Jangan khawatir, Tuan. Aku merasa berkewajiban untuk merahasiakannya. Maka kemudian Kamaswara dengan segenap rombongannya yang bertambah Sang Wasi Bresima meninggalkan tepian Teluk Pangpang kembali ke Palwasambu. Dalam gelap yang hanya diterangi oleh bintang-bintang yang gemerlapan di langit, mereka berkuda. Sang waktu telah melebihi tengah malam ketika akhirnya rombongan itu telah kembali dengan selamat di Palwasambu. Inilah perguruan Palwasambu Sang Wasi. Dan sebagai tuan rumah, aku mengucapkan selamat datang kepada Sang Wasi. Iya. Terima kasih, anak mas. Mahesa Branjangan memberitahu istrinya dengan kehadiran tamu Wasi Bresima. Dapur pun kemudian menyala. Beberapa orang Magarsari memasak untuk menyuguh tamu itu. Namun dalam pada itu, Kamaswara seperti tidak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Kamaswara mengajak Wasi Bresima ke halaman pendopo perguruan. Ada apa, anak mas? Ada sesuatu yang tidak bisa aku tahan lagi, Paman Wasi. Sang Wasi, aku sungguh merasa penasaran atas sesuatu yang pada saat ini sedang mengaduk benakku. Aku berharap Sang Wasi mengetahui jawabnya. Katakan, anak mas.
Jika aku mengetahui, aku tentu akan menjawabnya. Sang Wasi, rasanya tidak salah jika aku berharap Sang Wasi bisa menceritakan sesuatu yang lebih jelas atau lebih gamblang atas persoalan yang tengah aku hadapi ini. Kehadiran Sang Wasi Bresima yang mampu menjelaskan apa makna dari bunga aneh yang tumbuh di tempat jatuhnya bongkahan logam dari langit itu menumbuhkan harapan bagiku. Sang Wasi mampu menjelaskan hal-hal yang lain yang masih menjadi rahasia. Bagian manakah yang anak emas maksudkan? Sang Wasi, baru saja aku menginjakan kaki di bumi Blambangan ini. Aku telah berurusan dengan orang yang luar biasa. Ketika aku membawa Pinaka ke Kambang Ayun, aku terbebas dari pengejaran Umadurga para bandari. Aku mendapatkan sebuah petunjuk tentang kutukan-kutukan yang dijatuhkan oleh Warakenya dan sang pujangga Sangsari. Warakenya yang telah dibunuh oleh pujangga Sangsari menjatuhkan kutukan bahwa ia akan lahir kembali ke dunia ini untuk tetap berusaha menghancurkan keberadaan Swambara Budura. Akan tetapi pujangga Sangsari yang mencemaskan keselamatan candi itu juga menjatuhkan kutukan untuk lahir kembali ke dunia ini dan tetap berusaha menggagalkan niat Umadurga itu. Akan tetapi Sang Wasi, persoalannya adalah pujangga Sangsari itu telah menggunakan anakku untuk penitisannya. Petunjuk yang aku dapatkan di Kambang Ayun adalah bahwa akan ada 3 orang yang bertanda raja di tangan kirinya yang berwujud mata, yang melambangkan orang itu adalah pengikut titisan Warakenya atau Umadurga. Kemudian akan ada 5 orang yang membawa pertanda aneh pula, yang memiliki lambang Raja Kalacakra, seperti yang dimiliki oleh anakku. Mereka lah yang karena takdir akan membantu melindungi anakku. Sang Wasi, belum lama seorang lelaki bernama Damar Tawon. Ia masih muda, berusia tidak berapa jauh denganku. Mula-mula ia datang menunjukkan 2 pertanda aneh di tangan kiri dan kanannya. Di tangan kiri terdapat Raja Mata, sedang di tangan kanan terdapat Raja Kalacakra. Ia aku perintahkan untuk memilih, dan ternyata ia memilih yang salah. Apa yang kemudian anak emas lakukan? Orang itu telah aku bunuh, Sang Wasi. Anak emas telah membunuhnya? Benar, Sang Wasi Bresima. Anak emas bermaksud mengurangi kekuatan mereka. Benar demikian, bukan? Benar, Sang Wasi. Demikian aku mengetahui orang itu memiliki pertanda kutukan itu. Maka aku berketetapan hati untuk membunuhnya. Dengan demikian jumlah mereka telah berkurang seorang. Berarti masih ada 2 yang lain lagi. Kemudian peristiwa berikutnya terjadi kemarin malam. Ketika aku sedang berada di halaman perguruan Palwasambu ini pula, aku menerima sebuah isyarat-isyarat aneh yang nampaknya memang sengaja dilontarkan orang untuk memancingku. Aku mengejarnya, dan ternyata yang aku temukan adalah seorang bocah. Ia memiliki pertanda Raja Kalacakra. Aku tidak mengira dan sulit untuk mengerti mengapa kutukan itu hingga pada seorang bocah. Nama bocah itu Badrawati. Kepada Badrawati yang juga datang untuk memberi petunjuk tentang raja di tangannya, aku perintahkan kepadanya untuk pergi ke Kambang Ayun. Bukan main. Lalu, apakah anak emas menemukan orang-orang berikutnya? Sang Wasi, yang aku ingin menanyakan kepada Sang Wasi adalah, siapakah mereka yang lain itu? Bisakah Sang Wasi menunjukkan siapa saja mereka? Wasi Bresima mengangguk-anggukan kepala, bagaikan mencoba mengerti bagaimana jalan pikiran Kamaswara itu. Tetapi ternyata tetap saja terasa aneh bagi Wasi Bresima. Bagaimana Sang Wasi? Anak Mas Kameswara, rupanya anak Mas telah salah mengartikan bagaimana sebenarnya keadaanku. Nampaknya anak Mas menganggap seolah aku mempunyai ketajaman batin atau penglihatan yang tiada terbatas, sehingga kemudian mampu memandang ibarat weruh sadurunge winara, yang artinya bisa mengetahui sebelum peristiwanya sendiri terjadi. Seolah dengan kemampuan penglihatan mata hati,
mampu melihat tempat-tempat lain yang terpisah, baik dalam ruang atau waktu. Anak Mas keliru. Aku mengerti, Sang Wasi. Lagi pula bukan hal itu yang aku maksud. Barangkali Sang Wasi mempunyai sebuah wawasan atau petunjuk dengan cara bagaimana aku melacak untuk mendahului siapakah sebenarnya mereka yang tersentuh kutukan-kutukan itu. Anak Mas menilik kenyataannya. Petunjuk yang anak Mas dapatkan dari Kambang Ayun itu akhirnya telah bermunculan. Aku berpendapat, satu persatu pada akhirnya mereka akan menampakkan diri, seperti yang belum lama anak Mas Kameswara telah mengalaminya. Seorang pemuda bernama Damar Taun telah bertemu dengan anak Mas. Kemudian seorang bocah bernama Badrawati juga telah menemui anak Mas. Nampaknya demikian juga dengan yang lain. Satu persatu akan anak Mas ketahui. Akan tetapi aku sangat gelisah, Sang Wasi. Bukan karena aku bermaksud lancang mendahului untuk mengetahui apa yang bakal terjadi. Namun kecemasan terhadap nasib anakku menyebabkan aku tergoda untuk berandai kata. Andai kata saja aku bisa mengetahui siapa saja mereka atau di mana saja mereka, akan lebih mantap yang aku lakukan untuk menghadapi sepak terjang titisan Warakenya itu. Paling tidak aku bisa mendahului bertindak. Anak Mas Kameswara. Bagaimana, Sang Wasi? Apa yang anak Mas persoalkan mengingatkan aku bahwa aku pernah mengalami keadaan serupa. Sebuah rasa penasaran yang mendorongku untuk mengetahui apakah yang kira-kira akan terjadi. Hal yang aku rasakan sebagai sebuah dosa karena berani mengintip rahasia Batara Agung yang masih belum tergelar. Maksud, Sang Wasi? Ketika aku berada di Swambara Budura, di sana aku melihat munculnya sebuah bintang yang lazim disebut bintang Kemukus. Bintang berekor yang dipercayai sebagai bintang yang menandai akan adanya sebuah malapetaka. Nah, hal itulah yang kemudian mengusikku, serta membuatku penasaran, dan kemudian muncul dorongan keinginan mengetahui peristiwa apa yang sedang ditandai oleh munculnya bintang aneh itu. Dan apakah kemudian yang Sang Wasi lakukan? Seperti apa yang sekarang kau lakukan, anak Mas Kameswara. Lalu? Baiklah, anak Mas. Meski sebenarnya apa yang anak Mas lakukan adalah seperti mengintip apa yang belum terjadi, yang sebenarnya adalah bukan menjadi hak manusia, tetapi menjadi hak dan rahasia yang batara. Aku tidak keberatan memberi petunjuk bagaimana kau melakukannya. Akan tetapi, tetap saja ada yang aku cemaskan, anak Mas. Apakah ada sesuatu yang Sang Wasi cemaskan? Ada, anak Mas. Yaitu, jika menilik cerita anak Mas sendiri, siapapun mempunyai kemungkinan bakal ketempatan kutukan itu. Tak peduli orang itu mungkin adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak Mas sendiri. Bagaimana? Apakah anak Mas Kameswara telah siap untuk menghadapi kenyataan seperti itu? Mungkin aku bisa menjadi gila, Sang Wasi. Akan tetapi itu lebih baik daripada tidak. Baiklah, anak Mas. Aku akan mengajari anak Mas bagaimana cara melakukan. Akan tetapi, ada perilaku tirakat yang harus anak Mas kerjakan. Apa laku tirakat yang harus aku lakukan, Sang Wasi? Di antaranya, anak Mas harus melakukan pati geni selama 7 hari 7 malam lamanya. Di saat itulah, anak Mas akan dapat menjelajahi ruangan angan-angan, di mana anak Mas dapat menggunakannya untuk mencari orang-orang atau siapapun mereka yang mempunyai kaitan dengan kutukan itu. Akan aku kerjakan syarat itu dengan sebaik-baiknya, Sang Wasi. Maka demikianlah
Kamaswara telah mantap akan melakukan apa yang dikatakan oleh Sang Wasi Bresima. Dan sang waktu terus bergerak tak dapat dicegah oleh siapapun, hingga kemudian pagi berikutnya telah tiba. Sebuah pagi yang membingungkan semua orang, karena Kamaswara tidak keluar dari dalam biliknya. Kenapa dengan kakakmu, Rahastri? Apakah Kakang Kamaswara telah mempunyai kebiasaan baru, Ayah? Hari telah terang, matahari telah menyembul di langit timur. Akan tetapi, Kakang Kamaswara masih tetap berada di dalam biliknya, tidak mau keluar, Ayah. Aneh. Barangkali sakit, Kakang. Ya, mungkin. Atau bisa jadi ia memang kurang tidur. Dan ia ingin memuasi rasa kantuknya itu dengan bangun lebih siang. Tetapi itu tidak pantas, Ayah. Karena di depan ada seorang tamu, Bapak Wasi Bresima. Kau yakin Kamaswara tidur, Rahastri? Atau jangan-jangan ia tidak berada di dalam biliknya? Ada di dalam biliknya, Ibu. Ia tidur bersila. Aku mengintipnya dari celah dinding. Oh, sebaiknya biarkan saja apa yang dilakukannya. Jangan diganggu. Ia tidak sedang tidur. Ia sedang bersemedi. Benar kata Ibu Rahastri Kandi. Biarkan saja apa yang dia lakukan. Pagi pun kemudian merambat ke siang, bahkan kemudian menjadi sore. Waktu yang bergerak lewat itu meningkatkan pula kadar penasaran keluarga Beranjangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Tetapi ketika kemudian hari kembali menjadi gelap dan Kamaswara masih juga berada di dalam biliknya, penasaran itu berubah menjadi resah. Ibu? Ada apa? Apa sebenarnya yang dilakukan Kakang Kamaswara, Ibu? Nampaknya ia sedang melakukan pati geni, Dok. Kau tidak perlu cemas. Bukankah ayahmu juga sering melakukannya? Mendiang kakekmu juga sering melakukannya. Tetapi Ibu, Kakang Kamaswara tidak pernah menceritakan sebelumnya. Kakakmu itu menyimpan banyak masalah, Rahastri. Dan kebiasaannya adalah menyimpan rapat-rapat apapun yang berada di dalam hatinya. Tetapi itu tidak padaku, Ibu. Itu dulu, bukan sekarang, Rahastri. Rahastri Kandi termangu bagai sedang merenungkan apa yang baru saja diucapkan ibunya. Sementara di pendopo, Beranjangan terdengar berbincang akrab dengan Sang Wasi Bresima. Dan nampak Panji Garit sedang berbincang dengan seorang siswa di halaman. Nah, mampukah Kamaswara melacak jejak orang-orang yang terkena sentuhan Raja Trinetra dan Kalacakra? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.